Halo sobat pecinta animasi semuanya, selamat datang di Spoilimation. Jika kamu suka nonton animasi tapi tidak punya waktu yang banyak untuk melihat secara menyeluruh, kamu berada di channel yang tepat. Di sini kami membahas spoiler animasi seru favoritmu. Di video kali ini, Spoilimation akan menceritakan petualangan seorang gadis bernama Moana mengarungi samudera. Dalam perjalanannya, dia menemui seorang pria bernama Maui yang akan menemaninya untuk mengembalikan jantung Te Fiti, sang dewi dari kehidupan alam yang telah ia curi. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan setiap ada video terbaru dari kami. Siapkan cemilan dan minuman kalian, kita mulai pembahasannya. Pada zaman dahulu, jantung dari Dewi Kehidupan memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan itu dibagikannya ke dunia. Banyak yang mengincar jantung Te Fiti, salah satunya adalah manusia setengah dewa yang dapat berubah wujud, bernama Maui. Beberapa tahun lalu, Maui datang ke sebuah pulau untuk mengambil jantung tersebut, membuat Te Fiti hancur dan memancing aura kegelapan menguasai dunia. Maui yang pergi dengan jantung Te Fiti dihadang oleh Teka, si monster lava. Maui terkena pukulan yang membuatnya jatuh. Pancingnya dan jantung Te Fiti juga terlepas dari dirinya. Itulah yang diceritakan oleh nenek kepada anak-anak di Pulau Motului, termasuk Moana kecil. Sang nenek percaya bahwa jantung Te Fiti dapat ditemukan kembali, dan orang tersebut akan bersama dengan Maui mengembalikannya pada Te Fiti. Moana kecil yang sedang bermain di pinggir pantai melihat seekor kura-kura yang akan dilahap oleh burung. Dia membantu kura-kura kecil itu hingga berenang ke lautan. Tiba-tiba, air di pantai membuka jalan untuk Moana. Lalu Moana dihampiri oleh sebuah batu berwarna hijau yang merupakan jantung dari Te Fiti yang selama ini hilang. Sejak saat itu, samudera telah memilih Moana untuk mengembalikan jantung Te Fiti. Lama waktu berselang, Moana kini sudah tumbuh dewasa dan terbiasa hidup di lautan. Saat Moana ingin ke kapal, ayahnya datang menghalangi dan mengajaknya pergi. Dia diperlihatkan sebuah tumpukan batu di atas bukit. Batu itu ditumpuk oleh para pemimpin terdahulu Motului yang terpilih. Ayahnya mengatakan suatu saat Moana juga akan meletakkan batunya pada tumpukan batu tersebut. Tempatnya Moana adalah di Motului, bukan di luar sana. Ayahnya tidak suka jika Moana bermain di laut. Setelah perbincangan di bukit tersebut, Moana jadi lebih nyaman menikmati daratan Motului dan minatnya terhadap lautan mulai berkurang. Ketika penduduk Motului memanen kelapa, hasil panennya semua rusak. Nelayan juga tidak mendapatkan ikan di laut. Bahkan segala usaha telah dicoba, namun tidak ada satu ekor ikan pun yang didapatkan. Lalu Moana punya ide untuk menangkap ikan di laut lepas. Namun ide tersebut ditolak, dan ayahnya tidak sengaja marah pada Moana dengan nada yang tinggi. Sang ibu mencoba menemani Moana yang sedang kesal. Dia menceritakan bahwa ayahnya dulu sama seperti Moana yang suka terhadap lautan. Namun ketika pergi ke tengah laut, dia merasakan bahwa laut tidak setenang yang ada di pikirannya. Dia kehilangan sahabatnya dan hal itu membuat ayahnya melarang Moana melewati batas pantai. Karena penasaran, Moana memaksakan diri ke laut menggunakan perahu. Dan benar saja, baru melewati batas pantai, angin dan ombak samudera sangat besar. Moana pun tergulung ombak dan kakinya tersangkut di karang. Beruntungnya dia masih dapat kembali ke daratan dengan selamat. Sang nenek yang ada di sana menjelaskan bahwa apa yang dilalui ayahnya memang benar mengenai lautan. Sang nenek sebenarnya sangat mendukung ketertarikan Moana terhadap lautan.
Akhirnya Moana diajak ke sebuah goa tersembunyi dan disuruh untuk masuk sendirian. Ternyata di dalam goa tersebut terdapat banyak kapal layar. Moana mencoba keliling dan sempat memukul sebuah batu yang ada di sana. Tiba-tiba obor menyala dan dia dapat melihat bahwa jati diri Motului sebenarnya adalah penjelajah samudera. Mereka semua berhenti menjadi penjelajah. Karena jantung Te Fiti dicuri, banyak monster laut yang muncul, kegelapan menyelimuti, dan banyak kapal penjelajah yang juga menghilang. Akhirnya diputuskanlah bahwa penjelajahan dihentikan dan kapal mereka disembunyikan. Kegelapan yang terus menyebar membuat ikan-ikan menghilang dan hasil alam rusak. Sang nenek memberikan jantung Te Fiti pada Moana karena dia percaya Moana akan menemukan Maui dan tahu bahwa samudra telah memilihnya. Nenek menjelaskan bahwa Maui berada di bawah bintang yang berbentuk kail yang jauh di sana. Moana lalu pergi menceritakannya pada sang ayah. Namun ayahnya marah dan ingin membakar semua kapal layar yang ada di goa tadi. Tak lama kemudian mereka berdua mendapatkan kabar bahwa sang nenek terjatuh lemas dan berada di penghujung hidupnya. Di sini Moana diarahkan oleh neneknya untuk menemui Maui dan mengembalikan jantung Te Fiti agar menghilangkan kegelapan yang menyerang. Moana akhirnya memutuskan untuk mencari Maui dan petualangannya di samudera kini dimulai. Dalam perjalanannya mencari Maui, ternyata seekor ayam tidak sengaja ikut di kapalnya. Pada saat malam hari, badai datang dan mengombang-ambingkan kapal Moana dan menenggelamkannya. Saat sadar, dia sudah berada di sebuah pulau yang ternyata tempat di mana Maui tinggal. Ia kemudian bertemu dengan Maui dan mengajaknya untuk mengembalikan jantung Te Fiti. Tapi Moana dikurung oleh Maui di sebuah goa. Lalu ia mengambil kapal Moana untuk mencari senjatanya yang hilang. Moana tak putus asa. Dia berusaha mencari jalan keluar dengan memanjat dinding goa. Saat berhasil keluar, Moana sudah ditinggalkan oleh Maui. Tapi samudra membantu Moana untuk membawanya pada Maui. Berulang kali dilemparkan ke laut. Namun Moana terus-terusan mendapat bantuan oleh samudra. Ternyata Maui tidak mau lagi berurusan dengan jantung Te Fiti karena menurutnya benda itu banyak diincar oleh orang jahat. Dan benar saja, tak berselang lama mereka diserang oleh bajak laut kelapa bernama pasukan Kakamora. Kapal mereka ditarik dan pasukan Kakamora terjun ke arah kapal Moana. Jantung Te Fiti yang jatuh lalu ditelan oleh si ayam. Dia pun diculik oleh salah satu dari pasukan Kakamora. Moana dan Maui mendekati kapal pasukan Kakamora untuk merebut ayamnya kembali. Moana naik sendirian ke kapal pasukan Kakamora, sementara Maui memutuskan untuk melarikan diri. Moana kemudian bertarung dengan pasukan Kakamora, berhasil merebut ayamnya dan meluncur kembali ke kapal miliknya. Sedangkan jantung Te Fiti juga keluar dari leher si ayam. Mereka juga berhasil mengalahkan pasukan Kakamora dengan membuat kapal pasukan Kakamora saling bertabrakan. Maui kemudian menceritakan bahwa untuk menuju Te Fiti harus melawan monster lava bernama Tekka. Dan hal itulah yang membuatnya tidak mau ke sana lagi. Namun, Moana membujuknya jika dia mau membantu mengembalikan Te Fiti dan menghilangkan kegelapan, maka dia akan dikenal sebagai pahlawan di seluruh dunia. Maui pun tertarik dengan satu syarat penting, yaitu ia harus menemukan senjatanya yang berupa kail yang hilang saat melawan Tekka. Ketika petualangannya berlanjut, Moana meminta pada Maui untuk diajarkan cara berlayar yang baik. Saat Maui menolak, ia dijahili oleh samudra hingga lemas. Dan pada akhirnya Maui terpaksa mengajarkan Moana berlayar dengan instruksinya.
Keesokan harinya mereka tiba di sebuah pulau berbatu. Moana segera naik sembari disusul oleh Maui. Setibanya di atas, Maui membuka pintu masuk ke dunia monster. Lalu mereka pun masuk ke bawah sana. Di bawah sana sangat banyak monster laut dan juga semburan air yang muncul tiba-tiba. Moana melihat kail milik Maui yang berada di atas cangkang Tamatoa, sang raksasa kepiting. Rencana pun dibuat, Moana masuk lebih dulu untuk memancing perhatian Tamatoa. Saat Tamatoa tidak menyadari, Maui muncul dari belakang untuk mengambil kailnya. Saat dia mendapatkan kembali senjatanya itu, rupanya Maui tidak mampu mengontrol kekuatannya sehingga dia berubah tak menentu. Di sini, Maui belum bisa menandingi Tamatoa. Moana kemudian mendapatkan ide. Dia memberikan jantung Te Fiti pada Tamatoa agar melepaskan Maui. Namun ternyata itu cuma sebuah batu yang dilumuri cairan hijau. Saat di daratan, Maui tidak yakin dapat mengalahkan Tekka karena dirinya masih belum bisa mengontrol penuh kekuatannya. Selama perjalanan pun, ia terus-terusan pesimis dengan kemampuannya. Moana kemudian menyemangati Maui dan menjelaskan bahwa pulaunya membutuhkan bantuan Maui untuk keluar dari kegelapan yang menyelimuti. Maui akhirnya bercerita bahwa sebenarnya dia terlahir sebagai manusia biasa. Dia dibuang oleh orang tuanya ke laut sampai akhirnya dia ditemukan oleh dewa dan diberikan kail ajaibnya. Dia pun menjadi sosok yang harus melayani manusia. Sekarang, Maui seperti bersemangat kembali. Dia mencoba mengendalikan kekuatannya dengan berubah menjadi makhluk kecil terlebih dahulu dan berhasil. Maui terus berlatih hingga dia dapat mengontrol penuh kekuatannya. Maui menemukan semangatnya kembali dan meminta Moana mengendalikan kapalnya. Perjalanan panjang telah dilewati hingga sampailah di tujuan mereka. Maui terbang menuju Te Fiti, namun dia dihadang oleh Tekka. Maui sempat terkena pukulan, tapi masih bisa bangkit dan menyelamatkan jantung Te Fiti. Ketika kapalnya mau diserang, Maui menahannya menggunakan kailnya. Hal itu membuat kail miliknya hampir rusak, dan jika terkena satu kali lagi serangan, maka senjatanya akan hancur. Maui memberikan jantung Te Fiti pada Moana. Dia tidak ingin membahayakan dirinya melawan Tekka dan meninggalkannya terbang pergi. Dalam kesendirian, Moana merasa bahwa dirinya salah telah dipilih oleh samudra dan mengembalikan jantung Te Fiti kepada sang samudra. Di tengah kesedihannya, arwah neneknya datang dan meminta maaf karena telah memberinya beban yang berat. Dan Moana diizinkan untuk kembali ke Motului. Neneknya mengatakan dirinya melihat seorang anak wanita yang membuat keluarganya bangga dan begitu tertarik dengan lautan. Dari kejauhan, muncul banyak bayangan kapal yang berlayar ke arahnya. Itu adalah arwah para leluhur, pemimpin Motului, yang seorang penjelajah. Moana kemudian menyelam ke dalam laut untuk mendapatkan kembali jantung Te Fiti yang ia kembalikan ke samudra. Kini, Moana sendiri yang akan mengembalikan jantung Te Fiti dengan semangat menjelajah dari leluhur Motului. Moana melihat Tekka di depannya. Dirinya mencoba mengelabui Tekka lewat pintu masuk lain, hingga akhirnya dia berhasil melewati Tekka. Tekka yang marah kemudian ingin meraih ke arah Moana. Untungnya Maui datang dan memotong tangan Tekka. Di sini, Maui akan melawan Tekka dan Moana akan menuju Te Fiti. Moana dibantu oleh samudra untuk menuju pulau Te Fiti. Maui juga merelakan senjatanya untuk menahan serangan Tekka yang mengarah pada Moana. Setibanya di Te Fiti, sayangnya pulaunya telah hilang. Lalu Moana menyadari bahwa Tekka sebenarnya adalah Te Fiti itu sendiri yang marah karena jantungnya telah dicuri.
Dia pun meminta pada samudra untuk membukakan jalan bagi Teka. Teka pun mulai tenang dan jantungnya dikembalikan oleh Moana. Hal itu menghilangkan amarah dan mengembalikan wujud asli Te Fiti, serta kegelapan pun hilang. Te Fiti mengangkat keduanya, dia juga memperbaiki kail milik Maui. Maui begitu senang dan meminta maaf atas perbuatannya yang telah dilakukan dahulu. Moana akhirnya memutuskan untuk pulang. Sementara itu, Maui ingin tetap berada di sana untuk menjaga Te Fiti dari kejahatan. Alam di Motunui sudah terlepas dari kegelapan dan Moana berhasil kembali pulang dengan selamat. Dia disambut hangat oleh orang tuanya dan penduduk sekitar bangga atas yang dilakukan oleh Moana. Moana telah meletakkan batu kepemimpinannya yang berupa cangkang, dan kapal layar dikeluarkan dari goa untuk kembali menjelajahi samudra. Jati diri penjelajah kini kembali melekat pada penduduk Motunui. Dan itulah akhir dari petualangan Moana kali ini. Terima kasih telah menonton cerita ini sampai akhir. Silahkan tulis judul film animasi favorit kalian di kolom komentar untuk kami ceritakan. Dan jangan lupa dukung kami dengan klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.